Wargi Bandung, selamat datang di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Seperti biasa tentunya Ngariung akan selalu bersama dengan narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih di Bandung. Dan untuk kali ini Ngariung akan mendatangkan salah seorang sosok ataupun Bapak Arif Nur Rahman dari Basnas Kota Bandung. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Basnas dan juga zakat yang nanti akan kita tunaikan juga di sebelum Idul Fitri seperti itu. Tapi sebelum itu Teh Adel mau ngingetin lagi nih buat wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode-episode sebelumnya. Scroll sekarang nih video di Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe YouTube channel Diskominfo Kota Bandung supaya nggak ketinggalan update-update terbaru tentang Kota Bandung. Dan langsung aja Teh Adel mau panggil ini narasumber kali ini. Beliau merupakan bagian dari Basnas Kota Bandung. Selamat datang Bapak Arif Nur Rahman. Selamat datang Teh Adel. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, hatur nuhun udah menyempatkan waktunya datang ke Ngariung. Sami. Ya, Pak Arif sebelum ini kan sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya mungkin kita memperkenalkan diri dulu ke wargi Bandung supaya nanti kalau ketemu di jalan, oh tahu nih Pak Arif Basnas gitu. Boleh semoga Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, Sadayana. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Ramadannya semakin berkah. Saya Arif Nur Rahman, Wakil Ketua 1 Pimpinan Basnas Kota Bandung. Baik. Pak Arif, kalau boleh tahu nih kesibukan Pak Arif sekarang sedang sibuk apa Pak? Sekarang sedang sibuk ngawal Basnas ini karena di luar Ramadan itu pasti biasanya ini ya program yang semakin padat, khususnya program penyaluran gitu ya, seperti itu. Baik, Pak Arif boleh dijelaskan sedikit secara singkat aja sebenarnya Basnas itu apa sih Pak? Oke, Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural, di mana ini adalah badan yang dibentuk pemerintah yang punya fungsi untuk mengelola zakat gitu. Di Indonesia ini ada 2 organisasi ya, yang institusi yang mengelola zakat. Itu ada Basnas sama ada Laznas. Bas atau Laz ya. Nah, kalau Bas ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Kalau Laz ini dibentuk oleh masyarakat yang tugasnya membantu Bas dalam pengelolaan zakat ini. Wah, zakat, siap. Basnas itu kepanjangan dari apa sih Pak? Mungkin Basnas ada yang belum tahu. itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional. Jadi tugasnya itu adalah mengelola zakat. Ya. Apakah memang hanya memfasilitasi untuk zakat aja Pak atau yang lainnya juga? Semua. Jadi mengelola itu ada aktivitas mulai dari perencanaan kan gitu ya. Betul. Penghimpunan, pendistribusian sama evaluasi dan monitoring. Apa saja yang dikelolanya, tidak hanya zakat, tapi infak, sedekah, juga DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya, kayak fidyah dan lain-lain. Gitu. Siap. Pak, untuk Basnas Kota Bandung sendiri, ini lokasinya ada di mana aja sih Pak? Basnas Kota Bandung sekarang ada di Jalan Wastu Kencana 27 bersama Masjid Ukhuwah. Masjid Ukhuwah. Insya Allah nanti mungkin pada Idul Fitri ada kantor juga yang di Jalan Pelajar Pejuang. Nah, itu yang bersama Kesra ya, kantor Kesra nanti di sana. Siap. Untuk pengurus Basnas sendiri sampai dengan hari ini ada berapa orang Pak yang mengurus zakat, mengelola zakat di Kota Bandung? Kalau di pengurus Basnas ya, kalau pengurus zakatnya pasti banyak ya dengan lain lain. Nah, di Basnas sendiri itu pimpinannya ada 5 orang. Ya. Kemudian ada staf amilnya, itu sekitar 30 orang. Itu yang dibagi ya, ada yang mengelola penghimpunan sekaligus juga sosialisasi, edukasi, ada yang mengelola pendistribusian, penyaluran, kemudian juga khusus mengelola administrasi keuangan dan pelaporan, dan yang satu lagi mengelola administrasi umum dan SDM. Nah, selain pimpinan di tingkat kota, itu kita juga sekarang mengoptimalkan UPZ, unit pengumpul zakat, itu di tingkat kecamatan, juga di lembaga-lembaga lain. Ya, ini kan lagi bulan puasa kayak gini, biasanya memang wargi Bandung ini banyak yang mencari badan amil zakat ini. Maksudnya kemana nih kita bisa membayarkan zakat gitu ya Pak ya? Karena Teh Adel sendiri, jujur Pak,
Pak baru tahu nih Basnas tuh ini biasanya kan ke masjid nih Pak nih. Biasanya ke masjid, mungkin masjid menyalurkannya ke Basnas mungkin ya. Jadi nggak secara langsung. Nah kalau misalkan masyarakat sendiri Pak pengen membayarkan zakat ataupun infak sedekah ke Basnas bisa datang kemana Pak? Sekarang itu sudah banyak channel pembayaran zakat ya. Tentu bisa langsung datang ke Basnas Kota Bandung di Wastu Kencana. Nanti di sana ada layanan muzakinya, nanti bisa langsung menemui di sana. Atau juga menggunakan channeling digital, gitu. Sekarang Basnas Kota Bandung juga menyiapkan channel digital yang bisa langsung pembayaran secara online, gitu. Atau juga membayar lewat transfer bank juga bisa. Nah itu nanti bisa aksesnya bisa kita peroleh lewat medsos Basnas di IG, di Facebook sama di websitenya Basnas nanti bisa dikunjungi. Jadi bisa tahu nanti ada channel yang buat melakukan transaksi zakat secara digital gitu. Siap. Pak kemarin kan Teh Adel sempat main ya ke kantor Basnas yang di Wastu Kencana di dekat di menyatu dengan Masjid Al Ukhuwah nih Pak. Kemarin itu sempat masuk juga ke kantornya dan ternyata di loketnya tuh ada 2 Pak. Yang pertama untuk membayarkan zakat dan yang satu lagi untuk memberikan bantuan. Nah itu tuh bantuan apa sih Pak? Boleh diceritakan? Di Basnas Kota Bandung ini kita membuat program khusus yang sama dengan program pemerintah juga ya, karena kita akan mensupport program pemerintah juga. Itu ada 5 program utama untuk penyalurannya. Yang pertama untuk pendidikan, kemudian keduanya kesehatan, sosial, kesehatan sama dakwah, advokasi dakwah atau keagamaan. Nah itu 5 program utamanya. Tentu di masing-masing program itu banyak turunannya ya, dari pendidikan mulai dari yang tidak bisa bayar tebus ijazah sampai bayaran sekolah dan sebagainya gitu ya, sampai alat sekolahnya, sampai yang kesehatan juga ya. Kemarin juga kita sudah menyalurkan buat yang disabilitas itu ada 50 orang seperti itu ya. Jadi 5 aspek tadi yang kita distribusikan. Siap. Dari 5 program tersebut tentunya kan ada kegiatan rutin nih Pak dari Basnas. Apa aja sih Pak kegiatan yang dilakukan sama Basnas sebelum dan saat ini bulan Ramadan Pak? Kalau sebelum Ramadan jelas kegiatan rutin. Kalau selama Basnas itu ada kegiatan rutinnya ada 2 ya. Menghimpun, sosialisasi, edukasi, sama juga mendistribusikan. Nah penghimpunan ini ya tadi ya kita biasanya menerima bantuan-bantuan pengajuan ekonomi gitu ya. Itu tiap bulan itu pasti ada penyaluran untuk bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan yang tadi. Itu biasanya kita laksanakan di Ukhuwah juga atau bisa langsung juga di lokasinya. Selain itu ya juga melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi pembinaan UPJ. Nah di Ramadan ini memang dan tiap Ramadan itu kita akan bangun kegiatan rutin juga yang namanya Tali Asih Ramadan. Nah itu sudah dimulai dari tahun kemarin. Tahun hari ini adalah yang kedua. Ini Tali Asih Ramadan ini adalah program penyaluran JIS yang sifatnya pendistribusian. Jadi di Basnas itu ada 2 jenis dalam penyaluran. Ada distribusi, ada pendayagunaan. Kalau distribusi itu sifatnya konsumtif ya, hanya membantu saat itu. Kalau pendayagunaan itu yang untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah Tali Asih ini sifatnya ke pendistribusian. Itu ya tujuannya supaya para mustahik di bulan Ramadan ini bisa terbantu ya dalam menjalankan ibadah Ramadannya. Baik Pak, sebentar lagi kan kita ini umat Muslim juga wajib menunaikan zakat fitrah ya Pak ya. Tapi boleh dijelaskan dulu nggak sih Pak? Zakat itu ada beberapa jenis kan Pak ya. Mungkin warga Bandung juga belum tahu. Ini sekalian kita belajar nih sama Pak Arif. Boleh dijelasin sedikit Pak tentang jenis-jenis zakat? Zakat itu sebenarnya cuma ada 2 ya. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah ini fungsinya untuk mensucikan jiwa yang dilaksanakan di akhir Ramadan. Itu fungsinya selain memberikan jiwa untuk para muzaki, itu diantaranya juga untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Misalnya ketika nanti sedang beribadah Ramadan, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang ya misalkan tidak sengaja gitu ya, ngobrolin orang dan sebagainya. Kurang afdol gitu ya. Kurang Itu dengan zakat fitrah itu disempurnakan. Juga yang kedua adalah ada fungsi sosialnya. Ketika
hari raya itu orang-orang miskin itu harus pada makan gitu. Nggak boleh ada orang miskin yang tidak makan. Nah itu tujuannya zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta artinya. Artinya zakat itu, karena zakat itu ada dua fungsi. Pertama fungsi sosial, yang tadi fungsinya adalah bagaimana masyarakat bisa terbantu ya dengan adanya pihak lain yang memiliki kelebihan. Yang kedua fungsi investasi, ya, fungsi pengendalian harta, di mana harta itu tidak boleh ditimbun. Nah ini zakat itu sebenarnya di situ poinnya. Jadi zakat itu tidak boleh ditimbun. Kalau orang yang sudah punya kelebihan dalam mengelola harta, hartanya itu harus disalurkan. Ya. Kelebihannya itu. Ya, kelebihannya nih yang disalurkan itu, karena ada nisab, pada batas. Jadi kalau di bawah batas mah tidak zakat, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi kalau udah di atas batas itu, nah dia harus mendistribusikan. Artinya Islam itu mengajarkan kita tidak boleh menimbun harta. Nah inilah zakat mal itu. Jadi zakat mal ini dia banyak sekali ya, mulai dari pertanian, itu ya, peternakan, perdagangan gitu ya, termasuk zakat uang. Nah itu semua jenis-jenis zakat mal. Jadi banyak sekali, termasuk zakat profesi. Sekarang ada zakat profesi. Nah untuk zakat fitrah tadi dilaksanakan akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan, kemudian nilainya sama ya 2,5%, dan zakat mal juga sama 2,5%. Tapi untuk harta-harta tertentu. Nah di zakat mal ini berbeda-beda. Kalau pertanian itu ada yang 5 dan 10%, tergantung bagaimana pengolahan pertaniannya. Betul. Gitu ya. Nah itu yang pertanian. Kalau yang harta uang, zakat uang itu 2,5% dengan nisabnya atau batas hartanya 85 gram, senilai 85 gram emas. Gitu. Dan tapi hartanya juga harus sudah 1 tahun. Gitu. Kalau belum 1 tahun juga tidak harus zakat. Misalkan dapat harta nih di atas 85 gram emas, tapi dalam 3 bulan juga sudah habis gitu ya, tidak ada lagi. Nah itu tidak kena zakat. Jadi harta yang sudah tersimpan 1 tahun, kemudian di atas 85 gram emas, nah gitu. Jadi zakat itu sangat ringan sekali. Dan nilainya juga cuma 2,5%. Gitu. Tapi dampaknya itu luar biasa. Luar biasa. Karena sebenarnya kalau ada nggak salah nih Pak ya, ibadah yang kita laksanakan seperti sholat itu adalah untuk kita sendiri. Betul. Tapi ketika sedekah adalah untuk Allah ya Pak ya? Atau gimana? Ya. Sempat dengar itu sih Pak. Jadi semua ibadah itu artinya proses pendekatan diri kita kepada Allah. Betul. Semua ibadah itu ya. Nah memang ada yang ibadah itu yang hanya diketahui ini oleh Allah saja, atau dampaknya buat diri sendiri. Betul. Ada juga buat orang lain. Nah zakat ini tadi dampaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain, dan termasuk pahalanya. Pahalanya juga itu bisa dirasakan langsung di dunia. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka berzakat, itu pasti dicintai sama lingkungannya. Nah sehingga nanti di situ juga akan menjaga. Ketika orang yang suka memberi ada kesulitan, itu pasti dibantu sama lingkungan sekitarnya. Sebaliknya kalau orang yang kikir ya, ketika dirampok kan disyukuran, menurut tetangganya juga. Nah ini pahala yang langsung diterima oleh Allah dari aspek sosial, belum dari peningkatan rezekinya. Itu Allah sudah tulis pisan di dalam Quran, dan sama Nabi Muhammad juga sering disebutkan. Kalau Allah menyebutkan zakat itu seperti pinjaman. Kalau Allah yang minjam, Allah yang punya semua harta. Gitu. Maka yang dibalikinnya pun akan lebih dari yang kita pinjamkan. Terus bahkan digambarkan orang yang memberikan zakat itu seperti orang yang punya 1 biji tanaman ya, kemudian jadi 7 batang, kemudian setiap batangnya itu ada ranting, ada ratusan. Itu artinya sebenarnya menggambarkan yang tak terhingga sebetulnya. Karena Nabi Muhammad pun menggambarkan orang yang bersedekah, orang yang berzakat itu seperti dia tuh punya 2 ekor sepasang kambing, kemudian itu kambing itu berkembang biak, kemudian sampai menutupi bukit gitu. Itu gambaran balasan ya, pahala yang diberikan Allah bagi orang yang bersedekah itu. Nah di akhirat juga ada jelas ya, akhirat mah sudah jelas lah.
Tapi juga saking pentingnya ini zakat, itu Allah tuh mengancam bagi orang yang tadi dia punya harta udah berlebihan tapi menahan, tidak mau mendistribusikan. Maka hartanya itu nanti akan menjadi alat untuk mengazabnya di neraka gitu. Nah, Pak Arief tadi kan sempat bilang juga kalau emas tuh 85 gram dan harus 1 tahun dulu nih Pak baru kena zakat. Nah kalau misalkan harta yang lainnya Pak, kita tahu kita sudah melebihi batas untuk memberikan zakat, itu seperti apa sih Pak? Kalau misalkan uang nih kita berlebih, mungkin kan ada juga ya orang yang memang dianugerahi rezeki berlebih tapi juga tanggungannya banyak, ada juga misalkan pinjamannya banyak. Nah itu tuh seperti apa Pak? Ya, jadi memang zakat itu tadi kuncinya ada di harta kelebihan kita. Jadi ya diutamakan harta dikurangi dengan semua kebutuhan kita. Jadi kewajibannya dikurangi kebutuhan pokok kita dikurangi. Nah kemudian sisanya itulah yang dihitung. Kemudian ketika masih berlebih tadi itulah yang didistribusikan. Itu untuk zakat. Kalau perusahaan misalkan laba bersih sebelum pajak, nah itu kalau di atas nilai 85 gram emas tadi, nah itu kena zakat. Jadi setelah dikurangi kewajiban. Gitu. Jadi kalau misalkan nih Pak, kita misalkan terima gaji, nah lalu itu tuh harus disisihkan 2,5% dari 100% gaji kita atau dikurangi dulu dari kebutuhan-kebutuhan kita Pak? Ya kebutuhan-kebutuhannya dulu dikurangi gitu. Nah gitu wargi Bandung. Teadel juga baru tahu sekarang nih, biasanya tuh Teadel 2,5% itu dari total Pak. Itu mah bisa saja ya misalkan karena ingin bersedekah gitu karena tadi sebetulnya pahalanya tuh buat kita juga. Betul. Ya. Dan yang menambah rezeki itu adalah itu sedekah sebetulnya. Dan gini, yang zakat itu sebenarnya itu masih belum dermawan. Kenapa coba yang zakat belum dermawan? Karena tadi dia itu disuruh mengeluarkan dari kelebihannya. Dan hanya 2,5%. Nah artinya itu sudah pasti miliknya orang lain lah gitu ya, ada hak orang lain. Tapi ketika orang yang bersedekah itu mengeluarkan dari harta yang dia pakai. Nah itulah dermawan itu. Makanya Allah begitu memberikan penghargaan sangat tinggi bagi orang yang bersedekah itu. Nah dibalasnya luar biasa. Masya Allah. Gitu ya. Nih wargi Bandung kayaknya mulai abis nonton ini mau langsung ke Basnas mau bayar zakat. Ya Pak, kalau tadi kan Bapak juga sempat bilang ada portal online dari Basnas juga, dan sekarang tuh kan banyak juga ya orang membayarkan zakat dengan cara digital gitu Pak. Nah kalau kayak gitu tuh gimana sih Pak hukumnya? Teknologi itu sebenarnya alat ya. Jadi sama halnya seperti sekarang nih kita berangkat haji ya. Kalau dulu itu harus pakai kontak gitu. Nah, sekarang ada pesawat gitu. Jadi teknologi itu alat yang membantu. Nah begitupun teknologi informasi yang sekarang berkembang itu juga sudah membantu kita bisa melakukan transaksi keuangan. Nah sehingga alat ini tentu sah ya untuk menjadi sarana pembayaran selama memang teknologi ini sudah dijamin ya, dijamin keamanan dan sistemnya tadi dengan perbankan ya, standar keuangan perbankan gitu. Siap. Tadi udah sempat ngobrolin panjang tentang zakat nih. Nah sekarang kita balik lagi ke Basnasnya sendiri Pak. Selama bulan Ramadan ini ada kegiatan rutin apa Pak dari Basnas yang mungkin juga bisa diikuti sama masyarakat Kota Bandung? Oke, jadi tadi ya di Basnas itu program rutin Ramadan itu tari asih Ramadan. Itu ada ada paket berbuka gitu ya. Kita di 30 kecamatan ini nanti ada pendistribusian juga di lembaga-lembaga tertentu. Kemudian juga ada program santunan untuk Go Berlin Mas itu yang kita rutin. Juga ada program untuk yatim yatim ceria ya. Terus juga nanti kita akan adakan bazar untuk produk yang membantu masyarakat ya, seperti kemarin minyak gitu yang tinggi nanti kita coba laksanakan. Juga program santunan lainnya itu ya. Itu yang di program Tali Asih itu ada 9 program nanti bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi selain menambah pahala bagi kita muzaki ya Pak ya, bisa juga membantu sebenarnya Kota Bandung dan juga nasional Pak memulihkan ekonomi nasional ya Pak ya melalui zakat ini tuh.
Betul, jadi zakat ini sebetulnya urusan ekonomi. Ya. Itu. Jadi memang ini yang harus kita sama-sama mulai buka ya, bahwa zakat itu bukan sekedar memberi orang kaya kepada yang miskin, tapi ini urusan bagaimana membangun ekonomi gitu. Maka tadi bukan sekedar, kan Allah itu hanya melarang menyimpan tapi harus menyalurkan. Nah, penyaluran ini harus dikelola. Nah, untuk mengelola ini ilmunya ekonomi gitu. Maka zakat ini harus dikembangkan tadi. Ya, ekonomi itu kan mulai dari pendidikan, kesehatan, yang ya pokoknya yang menyangkut kesejahteraan gitu. Tujuan zakat itu kesejahteraan. Jadi ketika zakat dikelola dengan baik dan benar, maka tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi arahnya ya ke sana gitu ya, ke pembangunan ekonomi. Maka bangsa dan negara adalah tadi ketentraman, kesejahteraan masyarakat tujuannya. Gitu. Baik Pak. Nah tadi kan udah nih kita mau ngobrol tentang Basnas, zakat dan lain sebagainya. Untuk menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana potensi zakat di Kota Bandung di Ramadan tahun ini? Karena kan sekarang kita juga masih pandemi ya Pak ya. Seperti apa Pak? Kalau dihitung standar potensi di Kota Bandung, ini Kota Bandung itu punya potensi zakat 1,6 triliun. Masya Allah. Dari zakat pertaniannya 1,3 miliar, peternakannya 1,1 miliar, yang besarnya sih di zakat uang itu 1,5 triliun, gitu ya. Kemudian ada di zakat lembaganya itu 81 miliar, gitu ditambah zakat penghasilan, itu ya dari ASN maupun non ASN. Nah ini totalnya itu di angka di atas 1,6 triliun, gitu ini potensinya. Nah memang kondisi pandemi ini juga merubah kondisi masyarakat gitu. Yang tadinya kan tidak sedikit masyarakat yang berkurang pendapatannya dan sebagainya, itu pun berdampak ya kepada tadi nisob tadi. Nah tapi sebetulnya ketika kita sudah memahami zakat ini adalah sebagai sarana ibadah yang punya nilai sosial, yang juga kepentingannya untuk kehidupan kita di dunia, sebetulnya tidak ada halangan ya untuk kita tetap selalu berbagi gitu. Karena justru yang paling tinggi itu adalah ketika kita bisa memberi, tapi kita dalam kondisi yang justru dalam terbatas. Betul. Itu dibanding ketika kita sudah memang berlimpah, kita sudah berlimpah ngasih, saya kira itu biasa gitu ya. Tapi ketika orang yang terbatas itu memberi, nah itu yang justru luar biasa. Saya kira Allah pun akan sangat inilah ya penilaiannya, karena kan maha Allah itu ya. Kalau kita aja maha terharu, kita aja suka terharu dan kagum, apalagi Allah gitu ya. Betul. Pasti Allah yang maha gitu. Jadi mulai sekarang mah kalau punya uang 110.000, 100.000-nya bayarin sedekah, 10.000-nya buat kita ya Pak ya. Biasanya kan sekarang mah gitu Pak, 10.000-nya masukin, 100.000 masih ada. Nah tapi semakin kita bisa banyak memberi, bisa sedekah, membagikan orang-orang sekitar kita, insya Allah juga memberikannya lebih sama kita ya Pak. Pasti itu mah. Insya Allah. Karena itu sudah janji Allah itu mah. Betul Pak. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk Basnas ke depannya seperti apa, dan juga dengan adanya Basnas Kota Bandung akan seperti apa gitu Pak? Ya tentu harapannya adalah tadi yang mana harapan cita-cita pengelolaan zakat ini di Kota Bandung ini tadi bisa optimal, mulai dari kesadaran masyarakat terkait ibadah zakat ini. Tadi bisa dipahami tidak hanya sekedar memberi pada waktu itu saja, tapi ini adalah nilai untuk bagaimana kita saling menjaga, gitu, saling membantu. Nah, kesadaran itu yang kita harapkan muncul, dan ketika kesadaran itu muncul, maka partisipasi masyarakat untuk saling memberi itu juga akan tumbuh. Maka ketika itu tumbuh, kesejahteraan masyarakat Kota Bandung pun akan tumbuh. Ketika di Kota Bandung sejahtera, saya kira ya sudah, itu mungkin yang dicita-citakan semua orang untuk tinggal di suatu daerah, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Arif atas ilmunya yang sudah dibagikan ke wargi Bandung sekalian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif bisa bermanfaat bagi kita, dan juga semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk berbagi kepada sesama, entah itu berupa materi maupun juga mungkin belum diberikan kecukupan materi, dengan cara membantu dengan tenaga juga ya Pak ya. Betul, sedekah ya, sedekah tenaga seperti itu wargi Bandung. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di Ngariung
Wargi Bandung, terima kasih sudah menyaksikan Ngariung kali ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Arif tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Teh Adel, Teh Henti mengingatkan bagi wargi Bandung yang mungkin harus beraktivitas keluar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, karena dengan kita menerapkan protokol kesehatan itu juga salah satu bentuk sedekah kita menjaga orang-orang di sekeliling kita. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya. Bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi bisa langsung hubungi Instagram humas_bandung untuk nantinya juga diundang ke Ngariung di selanjutnya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa.